Halo, hari ini kita akan ngobrolin tentang sistem kesehatan di Inggris. Mumpung kita baru aja selesai nganterin Biru untuk cek vaksinasi di salah satu klinik di Inggris di dekat rumah. Nah, pertama kita ngobrolin tentang kesehatan di sini tuh pembiayaannya itu mereka punya namanya NHS, National Health apa? Service, National Health Service. Jadi ya kalau di Indonesia itu BPJS lah gampangnya ya, tetapi versi yang lebih lebih mahal tapi lebih canggih, lebih advance segala macam. Dan termasuk untuk kita yang bukan warga negara pun itu ketika apply visa kita juga harus bayar NHS tadi, dan biayanya lumayan ya. Berapa ya? 50 juta per orang. Iya. Ya. Ya kurang lebih untuk 3 tahun 4 tahun kita stay di sini tuh 50 juta per orang karena kita bertiga nih sama istri dan Biru. Jadi total hampir 150 juta lah untuk kita. Nah, jadi ya kalau dilihat secara rupiah ya memang mahal ya gitu ya. Tapi apakah worth it atau enggak? Nah, itu kan kita harus lihat dari pelayanannya, sistemnya segala macam. AS itu bagusnya mungkin mirip sama BPJS ya. Jadi kalau kita sakit itu kita udah nggak usah mikir biaya. Jadi tinggal bisa datang ke ER terdekat, emergency room terdekat, atau bisa ke GP, dan itu biasanya tidak ada biaya sama sekali. Kalau untuk perbandingan di sini masih ada private practice, maksudnya mereka dokter atau klinik yang tidak pakai NHS. Nah, itu harganya mahal banget, sekali appointment itu bisa 80 pounds. Berapa rupiah itu? Berapa rupiah ya? 8 kali 15 berapa? Hampir 1 jutaan lebih ya? Iya, hampir 1,5 juta. Iya, jadi kalau ke private practice itu harus bayar dari kantong sendiri, itu lumayan mahal. 80 pounds itu 1 juta tadi, 1 jutaan, 1 juta lebih. Itu baru hanya appointment, belum lagi masalah obat segala macam. Jadi emang di sini healthcare-nya kalau private itu mahal banget. Sebenarnya hal yang menarik ya dari point of view sistem pengobatan kesehatan di sini tuh, dokter-dokter sini tuh sangat jarang sekali ngasih yang namanya antibiotik ya. Jadi obat itu kalau memang tidak sangat diperlukan tuh biasanya nggak dikasih gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya itu hal yang bagus ya, karena kan bahan kimia tidak terakumulasi terlalu banyak dalam tubuh gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang butuh mungkin perlu treatment khusus lah. Tapi secara umum saya merasa itu sih hal yang pendekatan yang lebih bagus lah, karena tidak terus-terusan kita dicekokin oleh obat-obatan loh. Jadi bahan kimianya tidak banyak masuk dalam tubuh kita gitu. Nah, itu tadi positifnya lah NHS. Tapi kita selama ini setelah hampir 7 bulan di sini tuh merasakan berapa kali ya ke rumah sakit, ke emergency dan segala macam, menemukan nih beberapa hal yang tidak menyenangkan lah dari NHS nih. Menurut Yaya sekarang apa kira-kira nih kurangannya nih NHS selama ini? Nunggunya lama. Jadi kayak BPJS gitu nunggu lama? Jadi tergantung ya. Kalau misalnya kita mau bikin appointment di GP, itu seringkali mereka
Jadi mereka udah punya slot per hari gitu. Dan itu cepet banget keisi. Jadinya kadang-kadang orang suka nggak dapat appointment. Jadi ketika kita sakit, yang maunya kita ketemu dokter cepet-cepet, tapi kayak dibilang, oh appointmentnya baru ada 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Ya biasanya keburu sembuh sendiri jadinya. Sama juga kalau misalnya ke emergency room, walaupun kalau di emergency room itu bisa ketemu dokter saat itu juga, tapi biasanya antrian di emergency roomnya juga panjang gitu. Jadi ya sama-sama nunggu lama, dan kalau kita sakit kan kadang kita males ya, nunggu lama segala macem. Get pick again. Nah, jadi NHS tadi memang secara kita sebagai pasien tuh enak ya, karena ya tadi gratis, cuma bayar di awal udah mahal-mahalnya tuh segala pengobatan kita sudah tenang lah gitu ya, jadi sudah nyaman. Nah, cuman sekarang kan tadi kan dibilang bahwa biasanya memang nunggu sampai berapa hari atau seminggu gitu ya. Nah, akhir-akhir ini itu proses nunggunya bisa lebih panjang lagi. Berapa kasus bisa sampai sebulan baru dapat appointment gitu ya, untuk ketemu dokter saja gitu. Atau hanya dapat appointmentnya by call gitu, dan bayar juga mahal, 60 pounds gitu. Nah, itu jadi salah satu masalah NHS itu sebenarnya paling sistemik ya. Dia itu underfunded atau dia kekurangan dana sebenarnya. Jadi karena dia kekurangan dana, maka jumlah tenaga kerja kesehatan yang direkrut oleh NHS itu jauh jumlahnya dibandingkan apa yang sebenarnya diperlukan. Jadi rata-rata tenaga kerja kesehatan di sini itu overwork. Overwork itu mereka harus bekerja lebih karena ya ada backlog case dan lain sebagainya. Padahal mereka gajinya juga nggak seberapa karena ya itu tadi underfunded gitu. Nah, kemudian yang kedua itu karena kemarin Brexit. Jadi banyak tenaga kesehatan yang berasal dari Eropa itu akhirnya pulang kembali ke negaranya karena masalah terutama tentang license ya, izin bekerja di sini dan segala macam. Kalau dulu kan lebih gampang karena Inggris masih masuk Uni Eropa. Nah, sekarang Inggris keluar dari Uni Eropa, maka mereka banyak yang pulang juga. Nah, makin nambah NHS-nya kekurangan tenaga kerja kesehatan. Karena itu ya mereka kemarin akhirnya strike, minta untuk naikkan gaji dan kemudian mengurangi jam kerja juga. Nah, akibat strike itu maka makin panjang juga jam menunggu bagi para pasiennya. Jadi ya muter-muter di sana terus. Nah, jadi memang banyak tenaga kesehatan itu underpaid di sini ya. Sebagai gambaran, kemarin sempat ada selebaran ya, protes menunjukkan berapa rendahnya gaji tenaga kesehatan. Nah, satu contohnya adalah dokter, apalagi dokter junior. Ternyata mereka tuh digaji sekitaran 16 sampai 17 pound per jam. Nah, kalau kita rupiahkan memang kesannya banyak ya, karena kalau dirupiahkan itu hampir 300.000 lebih, 400.000 rupiah gitu ya. Nah, cuma itu sebenarnya kecil sekali dengan biaya hidup yang mahal di sini. Dan bahkan di selebaran itu dia dibandingkan dengan pemasukan dari orang yang bekerja di coffee shop gitu ya, entah itu pelayan kafe atau segala macam. Nah, itu ternyata gajinya hampir sama, bahkan beberapa sen lebih tinggi daripada dokter junior di sini gitu. Dan di sini dokter junior itu lumayan lama prosesnya sampai tahapan jenjang yang lumayan tinggi untuk bisa sampai bisa mendapatkan position yang lebih bagus lah gitu. Jadi bisa dibayangkan bertahun-tahun untuk mendapatkan gaji hanya seukuran penjaga kafe, padahal dia pendidikannya sendiri mahal, prosesnya lama, pekerjaannya beresiko dan segala macam. Oke, jadi yang kita sampaikan tadi tuh memang berdasarkan apa yang kita rasakan ya, maksudnya kita baca di sini juga, dan juga ada pengalaman sih kemarin yang kurang menyenangkan ya. Nah, salah satunya adalah kemarin kejadian adalah anak kami Biru nih sempat panas lah badannya, sempat meriang lah malam hari gitu. Dan karena sudah lumayan parah, kita kan panik ya, dan kita akhirnya meminta menelpon ke emergency dan menelpon ambulan untuk dijemput. Dan itu kejadian sekitaran jam 1 pagi gitu. Nah, cuman akhirnya karena hari itu juga kebetulan adalah hari strike-nya ambulan dan besoknya adalah hari strike-nya perawat, kami mendapatkan jawaban bahwa ambulannya penuh, jadi nggak bisa ada yang jemput gitu. Mereka bilang tunggu, nanti kalau sudah ada akan
datang gitu kan. Nah kita kan mikir mungkin ya kita tunggu sejam 2 jam gitu ya, ternyata nggak datang. Nah ternyata akhirnya ambulannya itu baru datang besok harinya jam 12 siang. Jadi kita hampir menunggu 12 jam hanya untuk mendapatkan jemputan dari kejadian yang bisa bilang emergensi lah gitu ya. Dan udah 12 jam kan tentu kasus emergensi sebenarnya sudah lewat gitu ya. Titik penting itu sudah lewat gitu. Jadi justru mereka baru datang. Nah itu salah satu pengalaman yang cukup buruk lah. Meskipun ketika di emergensi mungkin cukup nyaman karena kita nggak perlu lagi urus administrasi dan segala macam, nggak usah bayar dan segala macam. Cuman menunggu itu terlalu lama sih. Jadi bagi yang seperti kami tidak punya kendaraan, tidak punya mobil di sini, jadi repot banget sih kalau untuk situasi darurat seperti itu gitu. Oke, jadi itulah fakta sistem kesehatan yang ada di Inggris sekarang ya. Jadi kita sih sebenarnya tidak bermaksud untuk bilang bahwa jelek gitu dan bilang bahwa misalnya Pak Indonesia lebih bagus, nggak juga sih sebenarnya gitu ya. Di Indonesia pun masih banyak masalah lah. Tapi kita bisa bayangkan di negara Inggris yang selama ini kita kenal sebagai negara besar, mungkin Big Five lah gitu ya di dunia gitu, ternyata sistemnya pun masih bermasalah gitu. Meskipun ya kalau bilang secara NHS-nya sebenarnya menurutku udah bagus ya sistem pembiayaan komunal seperti itu. Itu sebenarnya approach yang menurutku sudah tepat lah untuk keadilan sosial. Nah tapi sekarang harus diperbaiki bagaimana itu sampai benar-benar ke para pekerja di bidang kesehatan gitu. Dan mereka bisa lebih sejahtera lah, karena kayak hampir tidak mungkin bisa mensejahterakan rakyat kalau mereka sendiri belum sejahtera gitu. Itu sih, jadi semoga sistemnya diperbaiki. Sekarang Inggris semoga berbenah, dan juga Indonesia semoga berbenah belajar dari kejadian yang ada di Inggris ini. Itu saja, sampai jumpa di vlog berikutnya.